Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Hartini, NIM J1B0180091. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya, yaitu tentang pemurnian biogas dengan metode absorben, klinoptilolit, diaktifkan komposit zeolit atau kitosan, dan metode penyerapan air nebulisasi. Bab 1, pendahuluan ada latar belakang. Pemerintah menargetkan peningkatan peran energi terbarukan hingga mencapai 24% pada tahun 2050. Biogas sebagai salah satu sumber dari energi terbarukan yang harus memiliki nilai kalori yang memadai agar dapat bersaing dengan sumber energi fosil. Biogas sebagian besar mengandung gas metan, karbon dioksida, hidrogen sulfida, amonia, serta nitrogen. Energi yang terkandung dalam biogas tergantung dari konsentrasi metan. Semakin tinggi kandungan metan, maka semakin besar kandungan energi atau nilai yang terkandung. Dan sebaliknya, semakin kecil kandungan metan, maka nilai kalor akan semakin kecil. Dengan adanya gas pengotor yang dapat mengurangi nilai kalor dalam biogas, maka hal ini diperlukan untuk memurnikan biogas mentah untuk meningkatkan kandungan energinya. Ini dilakukan dengan menghilangkan unsur di dalamnya seperti uap air, H2S, dan CO2. Oleh karena itu, tujuan dari makalah ini adalah untuk meningkatkan nilai kalor dengan menekan biaya yang tinggi dengan melakukan dengan metode absorben yang sederhana dan penculupan air nebulisasi. Rumusan masalah. Pertama, bagaimana pembuatan bahan yang digunakan metode pemurnian biogas dengan adsorpsi. Seperti aktivasi klinoptilolit zeolit menggunakan perlakuan asam dan basa zeolit. Pembuatan komposit klinoptilolit zeolit atau kisoton. Pembuatan larutan CaOH2. Yang kedua, bahan produksi biogas yang kita digunakan. Yang ketiga, bagaimana pengaruh waktu adsorpsi dan jenis komposit terhadap penghilangan CO2 dan pemurnian biogas. Yang keempat, bagaimana proses dan pengaruh pemurnian biogas dengan metode adsorpsi. Yang kelima, bahan dan proses pemurnian dengan metode penyerapan penculupan air nebulisasi. Manfaat penulisan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Bab 2 ada pembahasan. Yang pertama, pembuatan bahan yang digunakan metode pemurnian biogas dengan adsorpsi. Aktivasi klinoptilolit zeolit menggunakan perlakuan asam atau basa. Zeolit alam klinoptilolit 200 gram direndam dalam 400 ml larutan HCl 1 mol dengan perbandingan massa dan volume 1:2, yaitu zeolit asam. Diaduk selama 2 jam. Untuk zeolit teraktivasi asam direndam dalam 400 ml dan larutan CaNaOH 1 mol dengan perbandingan massa dan volume 1:2, yaitu zeolit basa. Kemudian campuran, disaring, dan dicuci dengan air demineralisasi untuk menghilangkan sisa pengotornya. Perlakuan asam atau basa untuk zeolit teraktivasi yang diperoleh dan dikalsinasi pada suhu 450 derajat Celcius selama 2 jam. Zeolit aktif disimpan dalam oven pada suhu 110 derajat Celcius selama 3 jam. Zeolit klinoptilolit yang diaktifasi dengan perlakuan asam atau basa diberi label ZA1 dan kemudian untuk perlakuan 2 mol atau 3 mol diberi label ZA2 dan ZA3 untuk masing-masing perlakuan. Kemudian pembuatan komposit klinoptilolit zeolit kisoton. Untuk melihat pengaruh konsentrasi kisoton terhadap pemurnian biogas, adsorber ZA2 dimodifikasi dengan kitosan sebanyak 0,25, 0,5, dan 1. Komposit ZAC klinoptilolit dibuat melalui impregnasi 2ZA2 40 gram ditambahkan dan direndam dalam larutan kitosan sebanyak 0,25. Kemudian disimpan dalam oven pada suhu 110 derajat Celcius selama 3 jam. Komposit ZA2 atau kitosan 0,25 diperoleh dan disimpan untuk karakteristik lebih lanjut. Metode yang sama diulangi untuk pembuatan komposit ZAC dengan kitosan 0,5 dan 1
masing-masing diberi label ZA2 0,5 dan ZA2 1. Pembuatan larutan CaOH2. Sebanyak 5 gram serbuk CaOH ditambahkan 1 liter air demineralisasi dan diaduk hingga CaOH sebanyak larutan dengan campuran homogen. CaOH2 larutan 1,2 liter dengan 0,089 mol ditambahkan dan dicampurkan di tempat ruang peralatan untuk penyerapan pertama tahap CO2 pembuakan dari biogas. Next. Kedua, bahan baku biogas. Bahan baku biogas yang diperlukan di sini yaitu limbah dari kelapa sawit dan dicampur dengan kotoran sapi sebanyak 10% dan pH campuran 7 dengan menambahkan larutan CaOH2 untuk mengoptimalkan produksi biogas digester pada tangki 50 liter. Dan larutan POM atau kotoran sapi berbanding 90/10. Yang ketiga, pengaruh waktu terhadap hasil dari CO2 dengan sistem absorben. Semua aktivasi asam atau basa dari zeolit ke liniptololit menunjukkan kadar CO2 yang hampir sama untuk penghilangan dari biogas, kecuali untuk ZA1. Pada menit ke-20, waktu absorpsi CO2 konsentrasi yang sama pada menit 10 dan 15. Absorpsi CO2 yang paling rendah adalah pada konsentrasi ZA1 yaitu sebanyak 9,95%, ZA2 5,53% dan ZA3 6,37%. Dengan demikian, jika biogas yang dimurnikan hanya melewati tahap absorpsi dan tidak melewati tahap adsorpsi, maka biogas tidak terserap ke dalam komposit adsorben. Yang keempat, proses pemurnian biogas dengan metode adsorpsi. Pemurnian biogas dilakukan pada kolom absorpsi dengan penambahan panjang atau perbandingan panjang dan diameter sebanyak 18,75/1 yang berisi CaOH2 dengan larutan jumlahnya 1,2 liter dengan konsentrasi 0,089 mol. Dialirkan melalui pipa gelembung menggunakan pompa peristaltik dengan laju biogas yaitu sebanyak 100 ml per menit. Ini digunakan untuk tahap penyerapan pemurnian biogas 2 liter. Setelah proses penyerapan selesai, pemurnian pindah ke tahap adsorpsi dan kolom fixed bed menggunakan masing-masing. Kandungan akhir biogas setelah proses pemurnian dengan penyerapan CaOH2, larutan, dan absorpsi dengan kolom fixed bed menggunakan ZaC2 0,5 adalah yang paling efektif, yaitu dengan komposisi metan sebanyak 99,58% dan CO2 sebanyak 0,42%. Biogas murni yang dihasilkan memiliki gas metan yang tinggi dan konsentrasi pengotor yang sangat rendah. Yang kelima, proses pemurnian dengan metode penyerapan pencelupan air nebulisasi. Biogas yang dialirkan melalui kolom penyerapan air, gas akan larut dan bereaksi dengan molekul air, terutama untuk CO2 dan H2S, atau penyebaran ke permukaan air. Akumulasi CH4 dan H2O molekul pada heat switch kolom adsorpsi air pertama kemudian dipindahkan ke kolom absorpsi kedua melalui selang dan di ujungnya dicelupkan ke dalam kolom absorpsi air kedua. Kolom CH4 dilepaskan dari kolom air kedua dianggap sebagai keluaran sistem yang dimurnikan. Ini contoh gambar proses pemurnian dengan metode penyerapan pencelupan air nebulisasi. Kemudian, pemurnian biogas ternyata bergantung pada pH air dan kondisi pH optimum yang diamati. Dari tingkat pH yang diteliti, pemurnian biogas tertinggi dicapai menggunakan air dengan pH 6,78. Pada kondisi optimum dan konsentrasi CO gas metan dan O2 meningkat masing-masing sebesar 11,29%, sedangkan CO2 dan H2S secara efisien ditekan masing-masing sebanyak 32 dan 99,8%. Ada kesimpulan yang pertama, biogas murni yang dihasilkan memiliki kandungan gas metan yang tertinggi sebesar 99,58% dan konsentrasi pengotor yang sangat rendah yaitu sebanyak 0,42%. Dan untuk kedua, pemurnian biogas tergantung pada pH air dan pH optimum yang diamati. Untuk pH
dan air yang cocok untuk pemurnian biogas dengan metode pencelupan yaitu pada pH 6,78%, sehingga konsentrasi CH4 dan O2 meningkat masing-masing sebesar 11 dan 29%, sedangkan CO2 dan H2S secara efisien ditekan masing-masing sebanyak 32 dan 99,8%. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.